Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putih Saskia Zaryanda, NPM 19381 dari kelas H mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akad bai al-wafa. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan luput dari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia mengembangkan kemampuan dan akalnya. Kemudian dari sini proses ekonomi atau muamalah muncul. Ketika manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga diperlukan transaksi ekonomi atau muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kebutuhan ekonomi atau muamalah tersebut dimanifestasikan dalam bentuk jual beli dengan menggunakan media uang sebagai alat tukar. Dalam hukum Islam, jual beli dengan hak membeli kembali masih diperdebatkan hukumnya. Dalam Islam, ada bentuk transaksi jual beli yang dibolehkan dan ada yang diharamkan, maupun diperselisihkan hukumnya. Allah telah menghalalkan segala bentuk jual beli selama sesuai dengan syariat. Hal ini diatur dalam Al-Quran. Sebagaimana akad bai al-wafa, yaitu jual beli yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak yang disertai dengan syarat atau perjanjian bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Jual beli seperti ini diciptakan masyarakat dan disetujui oleh mazhab Hanafi dengan tujuan agar tidak merajalelanya riba di kalangan masyarakat. Karena orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan secara sukarela tanpa mendapat imbalan. Selanjutnya, pengertian bai al-wafa. Pengertian bai al-wafa secara etimologis, bai berarti jual beli, dan al-wafa berarti pelunasan hutang atau penutupan hutang. Secara terminologis, bai al-wafa berarti jual beli bersyarat. Barang yang dijual dapat ditebus kembali jika tenggang waktunya tiba. Dalam kitab kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai al-wafa atau jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya setahun. Sehingga apabila setahun waktunya telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali pada pembelinya. Selanjutnya, sejarah bai al-wafa. Akad bai al-wafa sebenarnya berawal dari hutang piutang atau pinjam-meminjam, yang ketika itu amat sulit tanpa ada imbalan dari yang berutang atau yang meminjam. Dalam menghindari riba, masyarakat Bukharah dan Balkh atau Selatan Rusia menciptakan semacam akad yang secara sepintas berbentuk jual beli. Tapi hakikatnya adalah pinjam-meminjam dengan imbalan jasa. Dalam rangka menghindari terjadinya riba, dalam pinjam-meminjam, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan bai al-wafa. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan. Selanjutnya, dasar hukum bai al-wafa. Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap kebolehan bai al-wafa adalah dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan terhadap jual beli juga. Oleh sebab itu, dalilnya adalah berdasarkan ayat, hadis, maupun ijma ulama. Kemudian, rukun dan syarat bai al-wafa. Rukun dan syarat bai al-wafa adalah sama sebagaimana rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Di mana yang menjadi rukun yaitu adanya pihak yang berakad disebut sebagai penjual dan pembeli, adanya objek akad yaitu barang dan harga, dan adanya sigat yang merupakan pernyataan ijab dan qabul. Demikian juga persyaratan bai al-wafa sama dengan persyaratan jual beli pada umumnya. Namun terdapat penambahan syarat untuk bai al-wafa hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas.
misalnya setahun, 2 tahun, atau sebagainya. Kemudian, objek akad bai' al-wafa. Mustafa Ahmad Al-Zakroh mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam akad bai' al-wafa adalah barang yang tidak bergerak, seperti tanah, perkebunan, rumah, dan sawah. Artinya, aset yang dijual dalam bai' al-wafa biasanya barang yang tidak bergerak. Dalam bai' al-wafa, status aset yang dijual bukanlah gadai atau rahan, karena bai' al-wafa adalah bentuk jual beli, sehingga aset yang dibeli pembeli menjadi miliknya. Oleh karena itu, pembeli dengan bebas dapat memanfaatkan dan menikmati hasilnya. Namun, ia tidak boleh menjual aset itu pada orang lain. Hal ini disebut bai' mausufah bil zimah. Artinya, jual beli dengan sifat tanggungan menjual kembali kepada penjual semula. Yakni pembeli berkewajiban menjual kembali aset itu kepada penjual semula. Selanjutnya, perbedaan akad bai' al-wafa dengan akad rahan. Yang pertama, dalam rahan, segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik barang. Sedangkan dalam bai' al-wafa, biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi miliknya selama tenggang waktu yang telah disepakati. Yang kedua, kedua belah pihak tidak boleh memindah tangankan barang itu ke pihak ketiga. Yang ketiga, ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual. Yang keempat, dalam rahan, jika harta yang digadaikan rusak selama di tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang jaminan. Sedangkan dalam bai' al-wafa, apabila kerusakan itu bersifat total, baru menjadi tanggung jawab pembeli. Tapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad. Yang kelima, dalam akad rahan, pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli, karena harus dikembalikan kepada penjual. Sedangkan dalam bai' al-wafa, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli, selama tenggang waktu yang disepakati. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjian hutang piutang yang terselubung atau semu. Artinya bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalah perjanjian hutang piutang, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan. Sehingga dapat diamati bahwa bagi hukum yang terjadi bukan jual beli, melainkan persetujuan hutang dengan agunan yang bersifat seolah-olah hubungan gadai, yaitu pinjam-meminjam dengan jaminan. Sehingga menjadikan orang kaya yang semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Karena adanya penggantian biaya yang harus dibayarkan pemilik barang kepada si pembeli, selain dari pembayaran biaya yang semula didapatkan oleh pemilik barang dari menjual barangnya kepada pembeli.